Lebih banyak orang berhasil waktu diuji dengan keburukan dan penderitaan hidup. Kalau kita membaca hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan juga hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada hari kiamat nanti, pada saat Yaumul Ba'ats, hari berbangkit telah terjadi, akan ada serombongan orang-orang berpakaian putih yang dijemput oleh kuda-kuda berwarna hijau bersayap di tempat mereka dibangkitkan itu. Lalu orang-orang yang berpakaian putih ini naik mengendarai kuda berwarna hijau yang bergerak dengan kecepatan tinggi, melewati padang mahsyar, melewati as-sirat tanpa singgah. Maka para malaikat memanggil-manggil mereka, berhentilah di padang mahsyar. Lalu mereka menjawab, kami tidak perlu berhenti di padang mahsyar. Kami tidak perlu tertatih-tatih meniti di atas as-sirat. Maka malaikat bingung lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, betulkah jawaban mereka itu? Maka Allah menjawab, betul. Betul mereka tidak perlu singgah di padang mahsyar. Betul mereka tidak perlu tertatih-tatih melewati as-sirat. Mereka akan langsung menuju ke dalam surga. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang taat kepada Allah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kuat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena fakir dan miskinnya mereka, tidak ada yang perlu ditanya kepada mereka. Begitulah luar biasanya mereka itu. Melebihi hebatnya 70.000 orang beriman yang masuk surga tanpa hisab. Pada saat mereka diuji dengan keburukan, kemiskinan, kefakiran, mereka tidak goyah. Mereka berhasil melampaui itu semua dengan baik. Meskipun mereka hidup tidak punya apa-apa, tapi ketaatan mereka kepada Allah tidak pernah berkurang. Oleh karenanya, kita yang sedang menjalani kehidupan ini pun harus banyak bercermin. Kalau kita diuji dengan penderitaan, keburukan dan kesusahan, maka ingatlah bahwa itu adalah cobaan dan ujian. Kalau kita sedang mendapatkan harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat, maka ingatlah itu pun adalah cobaan. Dengan kita selalu ingat itu,
maka kita tahu bagaimana mensikapi penderitaan, bagaimana mensikapi keburukan, bagaimana mensikapi kebaikan, bagaimana mensikapi kebahagiaan dan sebagainya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini Allah menutup dengan kalimat wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Kenapa wa ilaina, kepada kami? Kenapa tidak wa ilayya, kepadaku? Karena untuk kita kembali kepada Allah itu dibutuhkan partisipasi makhluk. Yang mencabut nyawa kita itu bukan Allah langsung, tapi Allah sudah menugaskan malaikat yang namanya Israel. Kemudian ruh kita setelah dikeluarkan dari jasad itu akan dibawa oleh para malaikat ke alam barzakh. Maka kalimatnya ilaina bukan ilayya. Ada partisipasi makhluk Allah, yaitu malaikat, untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwa hidup kita ini tidak akan pernah sepi dari ujian dan cobaan. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan mimpi hidup ini nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Hidup ini tidak pernah sepi dari ujian dan cobaan. Itu yang pertama, supaya kita kuat, supaya kita tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Yang kedua, cobaan itu tentu ada tujuannya. Yang pertama, untuk menentukan akhir dari keberadaan kita di alam dunia ini akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Disitulah kita perlu diuji. Kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak bisa ditentukan siapa yang akan husnul khotimah, siapa yang akan su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, ujian dan cobaan itu untuk menentukan kemana seorang hamba Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Untuk menentukan itu, hamba-hamba Allah yang beriman itu perlu diuji. Perlu ada ujian, ada cobaan pada mereka. Yang ketiga, untuk memastikan seberapa baik kondisi iman seorang hamba. Apakah dia betul-betul sudah beriman, atau imannya itu hanya kamuflase, terbalut oleh kenifakan, kemunafikan, sehingga perlu diuji, perlu dicoba. Apakah benar imannya atau tidak? Yang keempat, untuk menaikkan atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari posisi semula di sisi Allah. Jadi dengan adanya ujian dan cobaan itu, Allah akan naikkan tingkatan derajat kita, kemuliaan kita di sisinya. Karena tidak mungkin kelas kita itu akan naik kalau kita nggak diuji. Jadi untuk bisa naik kelas itu harus ada ujiannya, harus ada cobaannya.
Kalau lulus, kelas kita akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karenanya kita harus terus waspada dengan ujian-ujian dan cobaan dalam hidup. Hadapilah semua cobaan dan ujian dalam hidup itu dengan ketangguhan iman kita. Jangan pernah terjebak ke dalam keputusasaan. Terimalah dengan tulus dan ikhlas, sikapilah dengan kesabaran apapun wujud dari ujian dan cobaan itu. Niscaya kita akan tampil sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang lulus dari ujian dan cobaan hidup kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, ana rajulan, ada seseorang, qala ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, ayun nasi khairun, siapa manusia yang paling baik? Qala, maka Rasul menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Qala fa ayun nasi syarr, kemudian orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling buruk? Qala, Nabi menjawab, man tola umuruhu, siapapun yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, buruk pula amalnya. Jadi dalam hidup ini bukan persoalan panjang pendeknya umur, yang menjadi persoalan adakah amal soleh yang kita lakukan dalam limit waktu kehidupan kita itu, entah itu panjang, entah itu singkat. Jadi persoalannya bukan panjang pendeknya umur, tapi adakah amal soleh dalam interval umur yang kita nikmati itu. Jangan sampai keburukan lebih dominan dari kebaikan dari interval umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Banyak sekali di dalam catatan sejarah Islam orang-orang berusia pendek, tapi kebaikannya banyak. Salah satu yang paling populer itu adalah sahabat Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az, waktu dia gugur meninggal dunia, arasy Allah itu bergoncang. Arasy bergoncang waktu meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Dan yang memberitahu itu kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa aras berguncang dengan meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az? Malaikat Jibril menjelaskan, interval kehidupan dia sebagai seorang muslim itu semua isinya kebaikan, semua isinya amal soleh. Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam di usia 30 tahun. Dia gugur di usia 37 tahun. Selama 7 tahun dia memeluk Islam. Dia keluar masuk medan tempur untuk membela kehormatan Islam. Habis waktunya untuk li'ila kalimatillah, maka waktu dia meninggal aras bergoncang. Umur Islamnya pendek, hanya 7 tahun, tapi isinya semua amal soleh.
Kita juga semua pernah mendengar nama Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi sultan di usia 99 tahun. Beliau memerintah hanya 3 tahun. Tahun 101 Hijriah beliau wafat. Tapi 3 tahun beliau memerintah kesultanannya. Yang pertama, beliau berhasil melakukan kodifikasi terhadap semua hadis Nabi. Jadi yang melakukan pembukuan terhadap hadis Nabi untuk pertama kali itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kita bisa menikmati kitab-kitab hadis sampai sekarang. Itu jasa besar beliau. Yang kedua, beliau adalah satu-satunya orang yang pernah memerintah di alam dunia ini. Hanya dengan 3 tahun masa pemerintahannya tidak ditemukan lagi satupun orang fakir, satupun orang miskin. Sehingga stok Baitul Mal itu melimpah. Mau dibagikan nggak ada orang yang fakir, nggak ada orang yang miskin, semuanya kaya. Kalau ada orang yang mau kasih sedekah, semua nolak. Kami nggak perlu, kami pun kaya sama seperti kau kaya. Nggak perlu kami bantuan kau. Itu hanya pernah terjadi di era Umar bin Abdul Aziz. Dan mungkin tidak akan pernah lagi terjadi sampai dunia ini kiamat.